Meskipun banyak orang yang nggak suka sama MBG, tapi dari kacamata investor, kita harus bersifat oportunis dan melihat apakah ada perusahaan atau emiten yang berpotensi diuntungkan dari program ini. Coba aja bayangin, 730 miliar rupiah dikeluarkan setiap harinya. Pasti ada emiten dong yang diuntungkan dari uang yang tidak sedikit ini. Pada video ini, kita akan membedah emiten apa sih yang punya potensi diuntungkan sama program MBG ini. Let's think. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sebelum kita lanjut, kami disclaimer dulu. Konten ini dibuat spesifik dari kacamata seorang investor tanpa keterkaitan dengan perusahaan dan politik tertentu. Pastinya kalian sudah mengerti dengan program MBG. MBG ini merupakan salah satu program pemerintah yang mulai dijalankan pada Januari tahun 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari ratusan triliun anggaran yang dialokasikan ke program MBG ini, tentu ada perusahaan atau emiten yang diuntungkan. Di tahun 2025 sendiri, MBG sudah menggunakan anggaran kurang lebih 43 triliun rupiah. Lalu terdapat penyesuaian per Maret 2026 menjadi sekitar 268 triliun rupiah yang digelontorkan khusus untuk mendukung program ini sesuai pengumuman di Maret 2026. Dan kalau kita hitung, dana yang dikeluarkan per harinya adalah sebesar 730 miliar rupiah. Nah, apa aja sih makanan yang ada di dalam satu wadah tersebut? Setiap makanan ini terdiri dari beberapa komponen, seperti sumber karbohidrat, protein, sayur, buah, hingga susu. Namun beberapa catatan, susu ini hanya ditambahkan di beberapa wilayah saja sebagai pelengkap menu. Dan besaran anggaran per satu porsinya ada di rentang 8 hingga 10 ribu rupiah. Dari sekian banyak komponen makanan dan ratusan triliun yang digelontorkan oleh pemerintah ini, pasti ada dong supplier yang harus memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pada video ini kita akan lihat dua perusahaan atau sektor yang diuntungkan untuk memenuhi kebutuhan MBG ini sebagai studi kasus. Salah satu sektor yang menurut kami paling diuntungkan adalah sektor poultry. Karena ayam merupakan salah satu sumber protein utama dalam program MBG ini. Terlebih lagi, untuk program MBG ini, Dapur Pusat mewajibkan semua pembayaran dilakukan di muka kepada supplier, sehingga tidak terjadi tunggakan pembayaran dan cash flow perusahaan bisa tetap lancar. Artinya, jika program ini berjalan sesuai target, permintaan ayam nasional juga berpotensi meningkat. Sebagai contoh, kita gunakan Japfa Comfit atau kode sahamnya JPFA. Salah satu variabel penting dari sektor poultry adalah harga ayam broiler. Ketika permintaan ayam meningkat sementara pasokan relatif tetap, harga ayam biasanya akan ikut naik. Dan bagi perusahaan seperti Japfa, kenaikan harga ayam pasti berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, memang terjadi kenaikan harga ayam bersamaan dengan mulai berjalannya implementasi program MBG. Tentu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan tersebut disebabkan oleh MBG. Namun setidaknya, kondisi ini menjadi salah satu indikasi bahwa permintaan ayam mulai membaik dan sektor poultry berpotensi ikut memperoleh manfaat. Di tahun 2025, konsumsi ayam per kapita Indonesia ada di angka sekitar 8,6 kg. Dan kebutuhan ayam di tahun yang sama mengalami peningkatan sekitar 70.000 ton hanya dari program MBG saja untuk disuplai ke sekitar 63 juta orang. Diproyeksikan pada tahun 2029, konsumsi ayam per kapita Indonesia bisa bertambah 6 kg, sehingga totalnya bisa menjadi kurang lebih 14 kg per kapita dengan adanya dukungan dari MBG ini. Tetapi sebagai investor, kita juga tidak boleh berhenti pada satu indikator saja. Harga ayam memang merupakan salah satu key variabel yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan laba perusahaan. Masih ada beberapa faktor lain seperti harga pakan, harga DOC, hingga keseimbangan supply and demand ayam nasional yang mempengaruhi laba Japfa. Karena itulah, ketika menganalisa sebuah perusahaan, kita tidak boleh hanya melihat satu variabel saja.
Kita harus pahami kombinasi berbagai faktor yang pada akhirnya menentukan apakah laba perusahaan ini bisa benar-benar bertumbuh. Pembahasan mengenai seluruh key variable industri poultry tentu tidak bisa kita bahas dalam satu video ini. Tapi, sudah kami bedah lebih lengkap bersama para member tim melalui riset dan diskusi internal kami. Selain sektor poultry, ada sektor lain yang juga terdampak, yaitu sektor susu. Coba kita lihat salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia, yaitu Ultra Jaya atau kode sahamnya ULTJ. Dalam public expose perusahaan, Ultra Jaya menyampaikan bahwa apabila program MBG berjalan secara penuh, konsumsi susu di Indonesia berpotensi meningkat dari 4,7 juta ton di tahun 2023 menjadi sekitar 9,4 juta ton di tahun 2029, atau meningkat sekitar 4,7 juta ton. Untuk mendukung program MBG ini, Ultra Jaya juga telah berinvestasi sebesar 1,1 triliun rupiah untuk membuka pabrik baru yang telah resmi berjalan sejak akhir Desember tahun 2025 di daerah Jawa Barat, di mana pabrik ini berfokus pada distribusi susu untuk MBG. Artinya, dari sisi industri, memang terdapat potensi pertumbuhan permintaan yang cukup besar. Namun sebagai investor, sekali lagi, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, susu bukan merupakan komponen wajib dalam program MBG. Susu hanya diberikan sekitar 2 kali dalam seminggu, dan implementasinya saat ini diprioritaskan pada wilayah yang memiliki peternakan sapi. Kedua, pengadaan susu juga tidak dilakukan langsung dari pabriknya, melainkan melalui pasar atau penyedia bahan pangan. Artinya, tidak ada jaminan bahwa seluruh tambahan permintaan tersebut otomatis menjadi penjualan Ultra Jaya. Bahkan merek susu yang digunakan pun bisa berbeda-beda di setiap daerah. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan populasi sapi perah melalui program impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Namun hingga saat ini, realisasinya masih dilakukan secara bertahap, dan target impornya pun telah mengalami penyesuaian dibandingkan rencana awalnya. Jadi meskipun narasinya terlihat sederhana, kenaikan konsumsi susu nasional belum tentu langsung berubah menjadi kenaikan pendapatan Ultra Jaya secara signifikan. Sebagai investor, kita harus memahami bagaimana tambahan permintaan tersebut benar-benar mengalir hingga akhirnya tercermin pada penjualan, margin, dan laba perusahaan. Bukan hanya berhenti pada asumsi bahwa permintaan naik berarti saham juga pasti diuntungkan dong. Program seperti MBG memang berpotensi menciptakan peluang baru bagi berbagai sektor di Indonesia. Contohnya 2 sektor tadi, susu dan poultry, yang bisa diuntungkan melalui demand yang ikut meningkat. Tentu masih banyak sektor lain yang juga ikut terdampak, mulai dari logistik, distribusi pangan, perikanan, peternakan, hingga sektor agrikultur. Tugas kita sebagai investor bukan hanya mencari perusahaan yang diuntungkan. Kita juga harus memastikan apakah dampaknya benar-benar tercermin pada pendapatan dan laba perusahaan. Lalu mengkalibrasikan kembali apakah valuasi sahamnya masih menarik atau justru sudah terlalu mahal. Karena pada akhirnya, investasi yang baik bukan hanya soal cerita yang menarik, tetapi kita juga harus membeli perusahaan yang tepat di harga yang tepat. Kalau menurut kalian, selain Ultra Jaya dan Japfa, perusahaan apa lagi yang berpotensi diuntungkan dari program MBG ini? Dan tentu saja, kita berharap program MBG ini dapat terus berjalan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video Think berikutnya.